Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview hasil investasiku di salah satu platform P2P lending yaitu EasyCash Element karena aku udah lumayan lama nggak update di satu platform yang bernama EasyCash ini. Nah pada video kali ini nanti aku bakal tunjukin berapa posisiku dan gimana rencanaku ke depannya untuk investasi di platform P2P lending yang satu ini. Nah nanti kalau misalnya masih tempat, aku juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke channel ini seputar EasyCash ya. Kalau misalnya kamu lihat di tampilan di layar, ini adalah return yang aku dapatkan di zaman dulu, dimana di zaman dulu aku masukin lumayan banyak teman. Kamu bisa lihat dulu aku pernah masukin hingga 200 juta, bahkan portoku pernah sampai menyentuh angka 300 juta sekian. Dan waktu itu aku bisa mendapatkan passive income yang lumayan besar dari sana, bahkan profit bulanannya bisa lebih dari 10 juta. Namun saat ini portofolioku udah hanya tinggal sedikit teman. Nih kamu bisa lihat saat ini nilai asetku hanya sekitar 3.715.467 rupiah. Dan kalau misalnya kamu lihat, ini juga adalah aset yang di-balance. Karena kenapa? Karena baru ada lagi pendanaanku yang jatuh tempo ya men. Kalau misalnya kita klik ke bagian funding aset di sini. Nah kalau misalnya yang current ini adalah pendanaan-pendanaan kamu yang sedang berjalan, dimana di saat ini aku udah nggak memiliki pendanaan yang berjalan di EasyCash ya. Ini artinya portofolioku kalau misalnya aku tarik sisa 3 jutanya ini, portofolioku udah resmi menjadi 0 di EasyCash dan juga aku udah nggak punya pendanaan lagi di EasyCash sama sekali. Nah kenapa aku melakukan ini? Karena belakangan ini aku bermain sedikit lebih defensif, di mana danaku lebih banyak aku taruh di instrumen yang sifatnya lebih fleksibel, nggak dikunci, dan juga instrumen tersebut bisa aku gunakan sebagai dana darurat, dan juga instrumen tersebut bisa aku gunakan sebagai dana darurat dan aku tarik sewaktu-waktu ya men. Makanya lagi banyak danaku di instrumen-instrumen lain. Tapi apakah aku berhenti investasi di sini dan kedepannya aku akan nggak investasi di sini lagi? Jawabannya adalah belum tentu juga ya men. Nanti kalau misalnya ada promo yang menarik lagi, terus aku juga ada cash yang siap, terus aku juga punya uang dingin yang emang aku pengen kunci di EasyCash, nah mungkin aku bakal taruh kembali danaku di EasyCash ini. Dan apakah platform EasyCash ini ada platform yang jelek dimana aku narik semua uangku? Jawabannya enggak ya men. Bahkan di platform satu ini aku memiliki pengalaman investasi yang positif ya men, dimana dananya nggak pernah ada yang gagal bayar, nggak pernah ada yang nggak kembali, semua danaku kembali. Nah kalau misalnya kamu lihat di sini, bahkan total uang yang udah aku dapatkan, total earning itu di angka 74.853.314 rupiah men. Dan juga kalau misalnya tambahin bonus referral lagi, itu udah lebih dari 100 juta rupiah. Jadi secara overall aku sangat puas dalam menggunakan EasyCash ini ya men. Namun hanya sementara ini aku nggak berinvestasi di EasyCash. Kalau misalnya kita cek ke bagian pas di sini, nah kamu bisa lihat di sini baru ada pendanaanku lagi yang baru jatuh tempo. Di sini kamu bisa lihat periode 360 hari, di mana ini jatuh temponya adalah di tanggal 8 Agustus ya men. Dan ini adalah tanggal 8 Agustus, makanya hari ini dananya dikembalikan. Ini kamu bisa lihat di sini 3.050.000 rupiah. Dan di sini income after tax-nya adalah 579.000 sekian. Kalau kita buka di sini interestnya itu sebenarnya 631.000, namun dikurangin dengan tax ya men. Taxnya adalah 15% bagi kamu yang udah submit NPP. Kalau belum, taxnya itu 30%. Nah kamu bisa lihat di sini, makanya danaku di sini aku udah memiliki balance 3,7 juta sekian, dan ini bisa aku tarik ya men. Nah berikutnya aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu di sini di channelku lumayan banyak teman-teman kita yang mengingatkan bahwa EasyCash ini banyak yang gagal buy, dan juga bahkan ada grup-grup juga yang mengkampanyekan untuk gagal bayar ya men. Ini ada beberapa komen yang masuk dari Kak Tomoyono, galbay banyak banget, hati-hati bro di EasyCash. Dari pemakan nasi banyak grup-grup galbay, gagal 9 juta, ngeri-ngeri sedap. Nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Igun, kalau ada yang gagal bayar gimana? Nah kalau misalnya ada gagal bayar ya maka dari itu ada kemungkinan dana kita bisa hilang ya men. Jadi dana yang kita investasikan di instrumen seperti ini adalah investasi yang sifatnya tinggi resiko. Makanya dari awal aku membahas seputar EasyCash, dari awal aku bikin channel ini, bahkan di awal bikin channel aku juga membahas seputar EasyCash. Dari dulu aku udah tekenin ke teman bahwa emang platform P2P lending yang satu ini itu sangat tinggi resiko. Jadi pastikan kalau misal kamu pengen berinvestasi, kamu pastikan hanya menggunakan uang dingin kamu. Kemudian juga aku selalu rekomendasiin untuk kamu nggak taruh semua dari dana kamu ya men. Jadi katakan kalau misal kamu punya dana 100 juta, ya jangan 100 jutanya kamu masukkan ke EasyCash. Mungkin kamu boleh masukin 10 juta, 5 juta, atau 15 juta, sehingga nanti kalau misalnya terjadi gagal bayar yang masif, kemudian dana kamu beneran hilang, katakan di sini asuransinya nggak bisa ganti. Walaupun sebenarnya kata RM dana kita itu ditanggung 100% oleh asuransi. Tapi kalau katakan kamu kehilangan dana kamu nih, ya tetap kamu nggak akan kehilangan semua portofolio. Karena yang namanya kita berinvestasi itu bukan tentang gimana untung-untungannya, tapi kita harus gimana kita minimalisir resiko ya men. Gimana kita memanage dan mengatur resiko dari keseluruhan porto kita. Maka dari itu pastikan kamu jangan taruh dana yang terlalu besar, kecuali kalau misalnya kamu emang tipe investor yang benar-benar agresif, terus kamu juga beneran percaya sama platformnya, kamu pengen taruh yang besar, itu
satu pilihan ya teman. Cuma aku pribadi, aku nggak pernah taruh sebagian besar dari portoku. Aku paling banyak mentok itu hanya taruh sekitar 300-an juta sekian ya teman, nggak pernah lebih dari itu. Nggak seperti platformnya reksadana, mungkin aku di sana bisa masukin sampai miliaran, tapi kalau misalnya di EasyCash ini, aku nggak masukin sampai sebanyak itu ya teman, mentok-mentok di 300 juta aja. Nah berikutnya menjawab pertanyaan dari Kak Yunus Bahar, Min, di rincian produk ada tulisan jumlah pendanaan yang dapat digunakan itu apa ya? Nah kalau misalnya ini, sepertinya sih untuk saat ini pendanaan di EasyCash itu sifatnya adalah di kuota ya men. Kalau misalnya di zaman dulu mungkin pendanaannya itu selalu tersedia. Aku ingat banget di zaman-zaman terakhir aku mendanai, bahkan yang 1 tahunnya itu nggak pakai kuota-kuotaan. Kamu bisa danain sampai berapapun. Nah mungkin karena sekarang entah borrowernya jumlahnya lagi lebih sedikit dari biasanya, atau misalnya mungkin lebih banyak investor-investor yang masuk. Untuk saat ini kalau kamu mendanai itu nggak selalu ada ya men. Dimana yang 270 hari sama 360 hari di sini di bawah ditampilin berapa banyak kuota yang tersedia. Dan nanti ada kalanya itu lagi nggak ada kuota yang tersedia. Contohnya seperti ini, kalau misalnya kamu lihat di tampilan 270 hari 16%-nya, ini udah sold out ya men, dimana aku udah nggak bisa mendanai di sini lagi. Kemudian yang periode 360 hari 18%, ini juga udah sold out. Bahkan bunganya juga udah menurun ya men. Aku ingat waktu itu bunganya itu menyentuh angka 21% kalau nggak salah. Nah sedangkan untuk saat ini yang bisa didanai itu hanya yang 180 hari, 120 hari, 90 hari, 60 hari, sama 30 hari. Jadi mungkin di sini yang dimaksud jumlah pendanaan yang digunakan itu adalah kuota yang tersedia untuk kamu bisa danai. Kalau menurut aku pribadi biasanya lebih baik ambil yang tenornya paling panjang supaya kamu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Cuman itu kembali lagi ke tujuan keuangan kamu ya men. Karena aku ngerti banget di luar sana kan mungkin ada orang yang pengen berinvestasi disesuaikan sama tujuan keuangan. Katakan mungkin pengen 6 bulan lagi ya ambilnya 180 hari. Pengen pakai dananya 3 bulan lagi ambilnya 90 hari. Jadi seperti itu ya. Kalau aku pribadi mungkin nanti aku bakal investasi lagi kalau misalnya ada promo menarik, dan mungkin aku bakal ambil tenor yang paling panjang seperti biasanya. Karena dari dulu aku selalu berinvestasi di ya tenor 1 tahun ya teman. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakal jawab supaya video nggak kepanjangan, dari Kak Firdaus Nursakti 297 mau tanya, EasyCash bukannya aplikasi pinjaman kredit online. Terus buat yang lending downloadnya di mana? Nah, jadi EasyCash ini ada satu platform ya teman. Satu platform ini kamu bisa langsung pakai buat pinjam, langsung juga bisa pakai untuk mendanai. Kalau misal kamu pengen atur caranya tinggal ke bagian Mi di sini. Kemudian di sini ada opsinya ya teman, yaitu Go to Loan. Kalau Go to Loan ini artinya aku pindah ke EasyCash yang untuk meminjam. Kemudian kalau misal kamu di aplikasi EasyCash yang untuk meminjam, harusnya sih ada settingnya juga untuk berpindah ke aplikasi EasyCash yang berinvestasi. Nah kalau misal saranku pribadi adalah karena channelku ini adalah channel yang lebih membahas soal investasi, jadi aku pribadi sebenarnya lebih rekomen untuk kamu menjadi seorang investor. Seperti yang kamu ketahui, kalau misal kamu minjem di P2P lending, itu kamu bisa bayar bunga sampai 0,4% per hari, per bulan bisa sampai 12%, per tahun itu udah lebih dari 100%. Artinya apa? Artinya kalau misal kamu meminjam di pinjol seperti ini, kamu akan membayarkan bunga yang sangat tinggi. Sedangkan kalau misal kamu berinvestasi, yaitu sebaliknya kamu bisa mendapatkan return yang lebih tinggi juga. Bahkan mungkin dulu diangka sampai lebih dari 20%. Kalau misal kamu lihat di zaman dulu aku mendanai itu bisa sampai 27% ya teman. Apalagi di zaman EasyCash itu lagi jaya-jayanya, kemudian pakai kupon, bonus segala macam bisa sampai 27%. Untuk saat ini bunganya udah perlahan-lahan mulai diturunkan. Paling tinggi hanya sekitar 18%. Tapi aku nggak tahu kalau kedepannya nanti ada promo menarik, ataupun misalnya untuk mereka menggait para lender baru, mereka akan meningkatkan bunganya lagi ya men. Kita tunggu aja update-nya. Jadi saranku pribadi, kalau misal kamu pengen menggunakan aplikasi ini, aku lebih merekomendasikan kamu untuk menjadi seorang investor ketimbang borrower. Kalau misalnya kamu kepepet dan beneran harus minjam pun, pastikan kamu borrow untuk keperluan yang sifatnya produktif, supaya paling nggak kamu bisa menghasilkan uang dari sana, kemudian nanti kamu bisa melunaskan kembali hutang-hutangnya ya men. Sebisa mungkin jangan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya konsumerisme, ataupun kalau misalnya hanya untuk gengsi, atau lebih parah lagi kalau misalnya kamu meminjam hanya untuk menutup pinjaman di tempat lain. Itu sifatnya gali lubang tutup lubang, itu bisa sangat berbahaya untuk keuangan kita. Yang terjadi nanti bisa hutang kita semakin dalam. Nah jadi gitu ya men, updateku seputar aplikasi EasyCash. Nah bagi teman-teman yang pengen tahu untuk saat ini aku berinvestasinya di mana aja, kamu boleh cek beberapa video-videoku yang lainnya yang ada di channel ini. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.